Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD pernah mewanti-wanti Mahkamah Agung untuk bersiap menghadapi jurus baru Joko Chandra untuk keluar dari jerat hukum. Mahfud bahkan meyakini Joko Chandra akan kembali bayangkan PK pasca ditangkap minggu lalu. Kontroversi bermula pada PK yang diajukan jaksa ke MA pada 2008 yang dinilai sebagian pihak cacat hukum karena tidak ada dasar hukum bahwa jaksa bisa melakukan PK. Yang ada hanyalah jurisprudensi. Benarkah demikian? Lalu apa langkah Joko Chandra selanjutnya pasca kuasa hukumnya menyatakan berdasarkan pasal 197 KUHP putusan PK 2008 itu dapat batal demi hukum. Untuk membahasnya kita akan berbincang dengan Bapak Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung MA periode 2011-2018. Selamat sore, Pak Gayus. Ya, selamat sore. Pak Gayus, ini apa tanggapan Anda terkait dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan terkait dengan Joko Chandra akan kembali melayangkan PK-nya ini atau jurus baru dari Joko Chandra ini? Ya, tentu itu tidak perlu khawatir karena untuk seseorang itu mengajukan permohonan PK itu harus jelas duduk persoalan yang dimohonkan, kemudian legal standing dari yang bersangkutan. Apakah dia benar bernama Joko Chandra dan beralamat seperti apa yang ada pada alamat yang telah dimiliki sebelumnya. Apakah dia sudah menjadi warga negara asing yang tidak boleh mengajukan PK dalam nama yang lain yang berbeda. Jadi ini bagian yang pertama mengenai legal standing. Yang untuk hal itu tidak perlu khawatir. Yang kedua, saya harus menjelaskan mengenai putusan PK tahun 2009 yang lalu. Kalau tidak salah itu tidak ada catatan demi hukum, apalagi kalau dikaitkan dengan pasal 197 ayat 1, di mana menyebutkan kalau tidak ditempatkan, ditahan atau tidak ditahan, itu sudah merupakan cacat yang batal demi hukum. Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan putusannya untuk tidak mengatakan bahwa batal demi hukum pada pasal itu. Itu jelas semua persoalan-persoalan itu. Jadi kalau menurut Anda terkait dengan pernyataan Mahfud MD tentang waspada kemungkinan PK Joko Chandra ini cukup beralasan atau seperti apa? Ya, tentu alasan satu himbauan bagus-bagus saja, tetapi bagi pemikiran saya tidak perlu khawatir. Karena dalam hal memohon PK itu kan jelas semuanya identitas dan lain sebagainya sebagai legal standing dari yang bersangkutan, jelas itu. Dan ini kan tentu berkaitan dengan berita yang diterima secara resmi bahwa bersangkutan itu bukan lagi WNI dan namanya pun sudah tidak lagi bernama Joko Chandra. Ada yang menyebut nama-nama lain yang digunakan oleh bersangkutan. Dan ini kan merupakan bagian dari legal standing yang tidak memungkinkan bagi dia untuk bisa upaya PK lagi seperti itu. Nah, ini berarti dalam arti kata bahwa PK Joko Chandra yang diajukan lagi ini bisa diterima? Bagi pendapat saya tidak bisa diterima karena pertama kalau itu mengacu pada PK sebelumnya pun sudah lewat ditemukan novum atau keadaan baru, sudah lewat waktu. Lewat waktunya kalau bersangkutan menghindar dari putusan yang mengharuskan untuk tidak dipenjarakan. Jadi ini semua merupakan bagian-bagian dari yang sudah dilakukan secara salah dari awal oleh yang bersangkutan. Oke, berarti jika ini ingin mengajukan maka harus ada novum baru seperti itu? Ya, tentu tidak hanya novum, karena ada 3 syarat untuk PK itu diantaranya novum. Tetapi juga ada kalau dia beranggapan adanya kelalaian hakim yang nyata, kemudian ada pertentangan dalil dan seperti itulah baru bisa dia minta mengajukan PK kembali. Tetapi kan juga ada ketentuan dari Mahkamah Agung bahwa PK pidana hanya boleh 1 kali. Kalaupun dimungkinkan sesuai dengan kehendak MK yang pernah memutuskan agar PK demi keadilan boleh lebih dari 1 kali kalau ada syarat-syarat yang memungkinkan. Nah, syarat lainnya apa? Apakah dia masih menjadi warga negara Indonesia? Kan itu persoalan yang lebih mendasar. Apakah dia masih bernama Joko Chandra? Apakah dia masih WNI dan sebagainya? Itu tentu merupakan bagian dari syarat utama untuk seseorang dengan identitas yang jelas mengajukan PK. Oke, nah ini tadi Anda berkata terkait dengan syarat-syarat yang memang harus dilakukan atau diupayakan. Nah ini syarat-syarat seperti apa sih sebenarnya yang memang harus disiapkan?
Ya syarat PK kan ditentukan di KUHP itu, bahwa tadi saya sebutkan ada 3 syarat yang mengharuskan yang bersangkutan untuk mengajukan PK, dasar dari PK. Kemudian dasar secara umum adalah bahwa yang bersangkutan itu apakah benar dia, apakah benar yang bernama itu yang diputus oleh pengadilan sebelumnya. Nah, menurut informasi yang akurat dari lembaga yang resmi itu menyebutkan sudah berwarga negara lain yang bernama beda. Oke. Jadi Anda melihat bahwa dalam kasus Joko Chandra ini dia dengan melihat syarat-syarat tadi bisa untuk mengajukan PK ini? Ya, saya pikir agak berat untuk diterima PK-nya kalau PK yang milik Adil tadi identitasnya saja sudah berbeda. Oke, baik. Nah, ini juga kita lihat apa yang memang harus diperhatikan atau mungkin diantisipasi. Apa celah hukum yang harus diantisipasi pihak kejaksaan atau MA ke depan tentunya dalam penanganan kasus ini secara general? Ya, tentunya semua itu berawal pada peraturan jelas. Ini kan polemik timbul karena peraturan yang menyebutkan bahwa jaksa tidak boleh mengajukan PK. Ini seperti itu dipahami seperti itu, walaupun saya tidak sepaham. Paham saya ketika hakim memutuskan itu undang-undang yang konkret. Ketika undang-undang yang di luar putusan hakim itu juga undang-undang, tetapi itu undang-undang abstrak. Undang-undang yang bisa berubah ketika hakim di pengadilan yang resmi memutuskan yang berbeda. Jadi yang disebut undang-undang atau peraturan itu ada di ruang hampa sebelumnya. Ketika undang-undang itu masuk ke pengadilan, digunakan oleh pengadilan untuk memeriksa atau menggunakan, itu barulah undang-undang yang konkret oleh hakim, dan putusan hakim adalah undang-undang yang konkret itu. Maka kalau kita sandingkan dengan pengertian undang-undang yang timbul karena dibuat peraturan atau undang-undang yang oleh hakim dipakai sebagai putusan adalah lebih tinggi derajatnya, yaitu putusan hakim yang harus dilaksanakan. Undang-undang pelaksanaannya kan harus menunggu pengadilan, tidak otomatis. Undang-undang mencuri dan dihukum sekian kan oleh pengadilan juga, apapun lah. Undang-undang yang ada itu adalah undang-undang yang sifatnya masih abstrak. Ketika dibawa ke pengadilan dan di sana menggunakan sebagai bentuk putusannya adalah undang-undang yang konkret. Itu pengertian dari hukum. Oke, baik. Terima kasih Pak Gayus telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung MA periode 2011-2018.